lagi dengan saya Di Setiawan pada kesempatan kali ini ya. Video yang kelima ya, yang akan melakukan uji independen sampel test untuk data penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Seperti biasa ya, sebelumnya sebagai pendahuluan kita masuk ke bagian konsep dasar dalam uji independen sampel test. Ya. Pada poin pertama, uji independen sampel test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Ini adalah tujuan dilakukannya uji independen sampel test. Kemudian persyaratan pokok dalam uji independen sampel test adalah data berdistribusi normal dan homogen. Ya, homogen ini bukan syarat mutlak, tetapi penting dilakukan juga sebelum kita melakukan uji independen sampel test karena syaratnya sudah terpenuhi. Yang ketiga, uji independen sampel test dalam penelitian ini dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI materi Wali Songo antara model pembelajaran deep learning dengan model konvensional? Artinya ini adalah uji perbandingan. Uji perbandingan setelah metode pembelajaran deep learning dan konvensional diterapkan. Kemudian yang keempat, ya, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, uji independen sampel test itu dilakukan terhadap data post-test kelas eksperimen model deep learning dengan data post-test kelas kontrol model konvensional. Jadi tujuannya adalah untuk membandingkan rata-rata hasil belajar siswa pada data post-test kelas eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran deep learning. Ya. Kita bandingkan dengan data post-test atau hasil belajar siswa pada post-test kelas kontrol, di mana kelas kontrol ini menggunakan model pembelajaran konvensional. Apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar atau tidak? Ya, kemudian langsung aja kita praktek untuk mengolah independen uji sampel test ya di SPSS ya. Kita menggunakan untuk ya data homogenitas SAV ya yang sudah kita simpan. Caranya kita buka dulu SPSS-nya. Kemudian kita klik file, open data. Kita cari data homogenitas yang sudah kita save sebelumnya ya. Open ya. Baik, inilah data penelitian yang akan kita lakukan uji independen sampel test. Caranya saya pilih menu analyze, kemudian pilih comparison, kemudian pilih independen sampel test ya. Baik, seperti ini muncul kotak dialog independen sampel test ya. Untuk hasil belajar siswa saya masukkan ke kolom test variable. Untuk kelas
kelas saya masukkan ke grouping variabel. Selanjutnya saya klik define groups, saya ketikkan 1 dan 2, kemudian saya pilih continue, kemudian saya pilih OK. Ya. Ini adalah output untuk uji independen sampel test ya. Caranya ya seperti yang kita sudah praktekkan tadi ya. Ya, ini hasil yang kita peroleh independent sample t-testnya. Nah, itu tadi cara melakukan uji independent sample test ya. Mungkin sedikit informasi bagi kawan-kawan semua, untuk analisis data pretest dan post-test tidak dilakukan karena itu masuknya ke uji paired sample test ya. Kemudian mengulang lagi, ketika data penelitian tidak berdistribusi normal, maka menggunakannya adalah uji atau statistik non parametrik. Untuk paired sample test, statistik non parametriknya adalah uji Wilcoxon. Untuk independent sample test menggunakan uji main with me. Terima kasih sudah menyimak panduan yang kelima ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.